lengkap hadir mewakili kabupaten kota yang ada di kabupaten. Pertama, masalahnya dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menyusun indeks harmoni yang bertujuan untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk harmoni Indonesia untuk memberikan gambaran holistik mengenai harmoni masyarakat yang dilihat dari aspek persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan menggunakan metode berbagai metodologi dan menganalisa indikator yang mengalami pelemahan dan penurunan sebagai bahan dalam penyusunan strategi nasional dan daerah untuk meningkatkan harmoni Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa indeks harmoni ini bukan merupakan kontestasi daerah. Indeks ini bertujuan untuk melihat tingkat harmoni dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan dalam rangka memitigasi potensi-potensi yang mempengaruhi instabilitas harmoni suatu daerah yang dapat ditangani dalam arah program dan kegiatan. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pengukuran indeks harmoni untuk pertama kali dilaksanakan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2023, tepatnya di November atau 2023, dengan 8 daerah kabupaten kota sebagai piloting project, yaitu Kabupaten Kota seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kota Waringin Timur, dan 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Pulau Selayar sebagai representasi wilayah kepulauan, dengan total jumlah responden sebanyak 14.895 orang, di mana semua kabupaten kota telah melewati target survei nasional, yaitu sebanyak 1.250 orang. Di tahun 2024 ini, pengukuran indeks harmoni kita laksanakan di 78 daerah kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya, kemudian Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, lalu Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Kemudian untuk pengukuran indeks harmoni kedua untuk melihat perbandingan hasil pengukuran tahun 2023, kita juga melaksanakan pengukuran di Kabupaten Kota seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah, khusus Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur, ini untuk melihat perbandingan dari pengukuran tahun 2023. Lalu kemudian Kabupaten Pulau Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya pengukuran indeks harmoni secara mandiri ini juga tahun ini dilakukan oleh Kabupaten Kota seprovinsi Sumatera Selatan, kemudian Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai surat PLH Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum nomor 400.4/1924 tanggal 27 Juni 2024 hal pelaksanaan pengisian survei indeks harmoni tahun 2024 yang telah kami kirim kepada Bupati Wali Kota dan juga melalui Dispenser Provinsi, bahwa pelaksanaan pengukuran indeks harmoni atas aspek indikator dan variabel ini dilakukan dengan menggunakan survei riset publik melalui pengumpulan data dari kabupaten kota yang dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli tahun 2024. Ada link di survei masing-masing kabupaten kota sebagaimana yang sudah kami cantumkan dalam daftar pelanggan surat dimaksud. Harapan kami, surat dimaksud sudah diterima dan kegiatan pada hari ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif atas pelaksanaan pengukuran indeks harmoni, sehingga penyebaran dan pengisian survei indeks harmoni untuk wilayah kabupaten kota seprovinsi Papua Barat Daya kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, tentu saja melalui Badan Persatuan Bangsa dan Politik sebagai kolaborator dan koordinator yang didukung oleh perangkat daerah dan juga kantor Kementerian Agama guna mencapai target survei nasional dengan jumlah minimum target yang sudah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.250 responden yang terdiri dari unsur dodekanis. Nah, unsur dodekanis ini juga sudah termuat di dalam surat yang sudah kami kirim. Ini meliputi unsur akademisi, kemudian kelompok usahawan dan tamu bisnis, komunitas kreatif atau organisasi profesi, lembaga donor atau ormas, wirausahawan khususnya wirausaha sosial, kemudian lembaga keuangan dan perbankan,
pemerintah daerah dan desa, penanam modal, terutama investor penyandang dana, pasar dan ahli ekonomi, jurnalis dan media massa, serta masyarakat penerima manfaat. Jadi kita harapkan penyebaran survei ini bisa mencakup seluruh komponen pernikahan tersebut, sehingga nanti hasilnya Bapak Ibu, potensi gangguan atas keharmonisan di masyarakat ini harus dimitigasi agar tidak menimbulkan gesekan yang menuju kepada perpecahan dan konflik antar warga negara. Sehingga melalui pengumpulan indeks harmoni ini kita dapat memahami dan memperoleh gambaran yang komprehensif atas keharmonisan dan kebersamaan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, termasuk umpan balik berupa usul, saran dan kritik dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan pelanggaran pembangunan daerah yang berbasis evidence-based data. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal